Jumpa lagi bersama saya di channel Karya Muda Properti. Gimana teman-teman, kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik semua. Dan teman-teman yang sekarang masih bekerja, mudah-mudahan dilancarkan. Dan saya doakan semuanya, mudah-mudahan hari ini sehat semua. Dan yang pasti itu selalu diberikan rezeki teman-teman. Nah, kali ini teman-teman saya mau bahas dan sharing-sharing bersama teman-teman semua nih tentang perbedaan antara KPR subsidi dan KPR non subsidi teman-teman. Teman-teman juga bisa tanya-tanya tentang masalah KPR subsidi atau non subsidi, dan teman-teman bisa juga tanyain tentang hal-hal lain mengenai KPR atau pengalaman pernah membeli rumah dengan cara KPR. Jadi di sini kita sharing ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Nah, saya bahas satu-satu. Jadi perbedaan antara KPR subsidi dan non subsidi. Pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai KPR subsidi. Untuk KPR subsidi itu yaitu tentang perumahan dan kawasan permukiman telah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2016 tentang kemudahan atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 26 garis miring PRT garis miring M 2016 tentang perumahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu teman-teman apa yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar, Peraturan Kementerian Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, saya akan jelaskan teman-teman apa itu KPR subsidi. Nah, KPR subsidi itu kredit pembiayaan rumah tapak ataupun rumah susun teman-teman. Nah, KPR subsidi ini itu program pemerintah yang diberikan kepada rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dan program ini yang diberikan oleh pemerintah itu salah satunya itu untuk keringanan seperti uang muka, dan yang kedua itu untuk suku bunga, dan yang ketiga seperti untuk cicilannya teman-teman. Nah, itu program rumah subsidi. Nah, rumah subsidi biasanya itu bangunannya itu khusus teman-teman. Itu biasanya sih tipenya itu tipe 30-60. Kalau rumah susun itu biasanya untuk luasannya itu 50 meter persegi teman-teman. Nah, kalau untuk sekarang rumah subsidi itu teman-teman untuk harganya itu sekitar 150 juta teman-teman, dengan uang muka 5% dan suku bunganya itu 5% teman-teman. Jadi untuk program subsidi ini jadi sangat pemerintah itu sangat mempedulikan terhadap rakyatnya, yaitu terutama
rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah, teman-teman. Nah, rumah subsidi ini itu diprioritaskan untuk yang berpenghasilan maksimal 4 juta sampai 7 juta. Jadi teman-teman kalau misalkan penghasilannya di atas 7 juta itu tidak boleh ngambil rumah subsidi, teman-teman. Dan untuk subsidi yang diberikan pemerintah ini ada 3 jenis subsidinya, teman-teman. Yang pertama itu FLPP. Nah, FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, teman-teman, yaitu program yang memperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan yang kedua itu ada istilah subsidi SBUM atau fasilitas subsidi bantuan uang muka. Dan yang ketiga itu subsidi SSB, teman-teman, yaitu subsidi selisih bunga. Ya, bisa disebut juga cicilan rendah atau margin. Marginnya itu cuma 5%. Nah, FLPP ini yaitu khusus buat yang berpenghasilan rendah, teman-teman, seperti kayak pedagang kecil atau pekerja honor. Itu untuk prioritas untuk yang mendapatkan program subsidi KPR, yaitu FLPP. Nah, rumah subsidi sekarang itu banyak di beberapa daerah, seperti daerah-daerah yang masih mempunyai tanah luas, itu biasanya yang kebanyakan itu rumah tapak, teman-teman. Tapi kalau di daerah-daerah perkotaan itu KPR subsidinya biasanya itu dipakai untuk rumah susun, teman-teman. Kayak seperti daerah Jakarta itu kebanyakan bukan rumah tapak tapi rumah susun. Rumah susun juga sama untuk subsidinya sama FLPP atau SBUM atau SEB itu sama. Hanya saja perbedaannya itu kalau rumah susun itu di daerah-daerah besar, dan syaratnya juga kalau rumah susun itu berpenghasilan rendah dan belum pernah mempunyai rumah, teman-teman, gitu. Tapi sekarang di daerah-daerah yang masih tertinggal itu kebanyakan rumah tapak, teman-teman. Kalau rumah tapak itu harganya 150 juta, teman-teman, dan ada subsidi uang muka itu sebesar 4 juta, teman-teman. Nah, subsidi 4 juta itu teman-teman bisa alokasikan dananya itu bisa buat uang muka atau buat biaya pros KPR atau bisa buat bayar PPN atau bisa juga buat bayar BPHTB serta surat-surat sampai SHM. Jadi teman-teman tinggal pilih dan tinggal pokoknya ya tergantung developernya menggunakan subsidi yang 4 juta itu, tergantung dialokasikan di biaya apa gitu. Dan yang kedua itu subsidi suku bunga. Nah, untuk suku bunga yang KPR subsidi itu, teman-teman, yaitu 5% dalam jangka waktu 20 sampai 25 tahun, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ngambil tergantung teman-teman nih mau ngambilnya 5 tahun, 10 tahun misalkan, dan 15 tahun sampai. Yang ketiga itu yang berpenghasilan rendah, kayak misalkan yang usahanya
usaha kelontongan itu temen ya, itu bisa tuh nanti dapat subsidinya. Nah, kalau untuk rumah subsidi, yaitu biasanya untuk lokasinya ya teman-teman, lokasinya itu biasanya agak minggir ke kota teman-teman. Pertama itu karena harganya kan cukup rendah dan mengikintah, jadi otomatis kebanyakan developer itu membuat rumah subsidi itu yang pasti jauh dari perkotaan. Dan teman-teman juga harus bisa memilih lokasi yang tepat untuk beli rumah subsidi, karena kebanyakan sih rumah subsidi itu ya untuk segi kualitas bangunannya itu kadang-kadang ya padanya, jadi cuma hanya layak huni gitu tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan beli rumah subsidi nggak bagus ya wajar, karena harganya juga cukup murah. Nah, rumah subsidi ini dulunya ya hanya program dari pemerintah teman-teman, tetapi sekarang banyak perusahaan-perusahaan swasta yang menawarkan juga rumah-rumah subsidi gitu. Kalau dulu hanya dinas pekerjaan umum sama dinas PUPR teman-teman. Kalau sekarang ya banyak rumah-rumah subsidi itu ya, teman-teman. Jadi kotanya itu dibagi-bagi tergantung di daerahnya. Biasanya setiap tahun itu pemerintah menentukan untuk yang dapat FLPP atau dari mendapatkan LVPP atau SBUM atau SEB itu ditentukan di masing-masing daerah. Kalau di daerah Banten itu sekitar 1.000 kalau nggak salah. Jadi kuota dari pemerintah itu untuk rumah subsidi itu sekitar kalau di tahun ini mungkin hampir 10 ribuan teman-teman. Jadi kalau warganya sudah punya rumah semua, ya otomatis nanti untuk KPR subsidi ini mungkin dihapus teman-teman. Nah, selama rakyat masih misalkan belum punya rumah, masih banyak yang belum punya rumah, ya yang pasti akan diperpanjang terus teman-teman. Tapi untuk kuotanya pasti dikurangin. Makanya teman-teman kalau yang ingin berencana beli rumah subsidi, segera teman-teman, nanti suatu saat tidak bakal dapat rumah subsidi lagi, karena rumah subsidi itu hanya seumur hidup itu hanya jatahnya 1 kali teman-teman. Dan rumah subsidi biasanya itu yang ditawarkan sama developer itu untuk tipe bangunannya tipe 22 60, ada yang tipe 30 60, ya tergantung developernya. Kalau misalkan di daerah terpencil tanahnya masih murah, biasanya itu tipenya juga besar, biasanya tipe 30 60. Tapi kalau yang tanahnya kecil ya rata-rata biasanya tipenya 22, kadang kamar satu teman-teman. Nah, di situ juga teman-teman harus mempertimbangkan biaya-biaya lain. Teman-teman nih, misalkan mau ngambil subsidi, yang pertama itu teman-teman yang harus disediakan untuk biayanya itu yang pertama untuk biaya uang muka. Memang ada gitu untuk subsidinya, ada subsidinya gitu 4 juta itu, karena kalau misalkan nih sekarang harganya 150 juta dan DP itu bisa 5%. Nah, berarti sekitar sekitar ya sekitar 5 juta sampai 6 juta nih ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap nambahin DP-nya. Yang kedua itu teman-teman harus bisa juga nyediain untuk biaya proses KPR. Nah, biaya proses KPR itu biasa estimasinya itu 5%. Dan yang ketiga itu biaya yang harus disediakan oleh teman-teman itu biaya untuk
surat-surat atau pajak-pajak seperti biaya BPHTB, AJB, sampai SHM teman-teman. Tapi rata-rata rumah subsidi itu untuk legalitasnya sampai SHGB teman, yaitu surat hak guna bangun. Tapi kalau teman-teman mau langsung ningkatin ke SHM, sertifikat hak milik, teman-teman bisa langsung bayar ke notaris itu ya sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Nah, syaratnya apa aja untuk membeli rumah subsidi itu? Yang pertama itu teman-teman harus menjadi WNI. Ya, yang pasti kan harus WNI ya. Yang kedua harus teman-teman mempunyai KTP elektronik yang pasti ya teman, sekarang KTP elektronik. Yang kedua NPWP, buku nikah yang sudah menikah, kakak, sama foto 3x4 suami istri. Nah, untuk legalitas misalkan yang pegawai ya SK, buku apa sih, keling koran 3 bulan terakhir sama gaji. Nah itu teman-teman. Nah kalau rumah susun sama aja teman-teman, hanya bedanya ya hanya beda rumahnya aja, tipenya yang beda gitu. Tapi kalau untuk persyaratannya sama aja teman-teman. Nah bedanya rumah susun sama rumah tapak itu menurut saya sih yang lebih signifikan itu kalau rumah susun kan ke atas tuh ya teman-teman ya, kayak seperti apartemen gitu. Jadi bisa dimiliki sama sih. Rumah susun juga bisa dimiliki kalau di rumah tapak itu kan SHM. Tapi kalau untuk rumah susun itu namanya SHM SRS atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Nah itu teman-teman. Enakan kalau menurut saya sih enakan rumah subsidi yang tapak ya teman-teman. Jadi enak leluasa lah gitu. Nanti teman-teman mau bangun lagi lebih besar lagi itu teman-teman bisa. Tapi kalau rumah susun ya sudah terbatas gitu. Nah biasanya rumah subsidi itu karena ini program pemerintah, jadi teman-teman setelah akad, setelah pokoknya teman-teman sudah nyicil itu, jadi teman-teman nggak boleh ngerubah apapun dari bentuk rumah subsidi itu. Jadi biasanya di beberapa bank masih jangka waktu selama mencicil itu tidak dirubah fisiknya, tampak depannya itu biasanya selama 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi teman-teman nggak boleh ngerubah tampak depannya. Tapi kalau misalkan bangun untuk belakang itu bebas teman-teman. Tapi kalau misalkan tampak depan selama tim audit dari pihak bank itu masih gitu kan, jadi teman-teman tidak boleh merubah rumah subsidi itu gitu. Kalau misalkan teman-teman nih baru 1 tahun nyicil terus teman-teman rubah tampak depannya, itu nanti kena pelanggaran teman-teman. Nanti yang pasti subsidinya itu akan dicabut. Nanti teman-teman untuk cicilannya itu dapatnya itu KPR non subsidi teman-teman. Yang tadi misalkan suku bunganya 5%, tapi kalau dicabut subsidinya otomatis ngikutin suku bunga yang ditawarkan di bank-bank tertentu gitu. Misalkan teman-teman di bank BTN, kalau yang komersil atau yang subsidi itu yaitu bunganya itu 8% sampai 14% teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau beli rumah subsidi, teman-teman jangan rubah dulu ya teman-teman kalau teman-teman belinya dengan cara KPR. Tapi kalau teman-teman belinya cash ya bebas-bebas saja gitu, karena yang tidak boleh dirubah itu hanya itu KPR yang melalui KPR subsidi teman-teman.
Tapi kalau teman-teman dari awal tidak menggunakan fasilitas KPR subsidi atau teman-teman menggunakan KPR yang konvensional atau yang non subsidi, ya bebas-bebas saja. Teman-teman misalkan udah beli nih, tapi teman-teman rumah itu jadikan KPR yang non subsidi atau KPR yang konvensional, ya otomatis kan bunganya bukan penetapan yang dari pemerintah yang tadi ya 5%. Jadi bebas teman. Misalkan teman-teman mau rubah tampak depannya ya bebas gitu. Yang nggak boleh itu teman-teman yang berhak mendapatkan KPR subsidi itu tidak boleh dirubah-rubah teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya gitu. Dan tadi sudah menjelaskan untuk persyaratannya ya. Nah, persyaratan yang biasanya yang membedakan antara KPR subsidi dan non subsidi itu yaitu biasanya teman-teman harus mendapatkan surat dari rekomendasi dari pemerintah daerah seperti kelurahan teman-teman. Nanti teman-teman di situ dikasih formnya. Biasanya untuk jadi persyaratannya itu jadi teman-teman surat pernyataan belum memiliki rumah itu teman-teman harus wajib melampirkan untuk pengajuan KPR-nya. Memang sih agak ribet kalau yang untuk KPR subsidi itu karena ya memang itu semua program pemerintah. Jadi otomatis ngikutin apa yang diberikan peraturan oleh pemerintah gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menentukan antara ya begitulah. Jadi teman-teman harus kalau mau ngambil perumahan subsidi dengan cara KPR subsidi ya teman-teman harus menyediakan surat keterangan dari kelurahan itu surat keterangan tidak mempunyai rumah. Dan yang kedua itu tambahannya SPPT. Nah, SPPT itu bisa SPPT pribadi kayak seperti pajak penghasilan. Itu biasanya teman-teman minta SPT-nya dari pihak perpajakan. Dan selanjutnya teman-teman KPR rumah subsidi ini biasanya itu untuk kualitas bangunannya yang pertama itu yang pasti temboknya nyatu, jadi tidak pisah ya teman-teman. Dan yang kedua untuk kualitasnya yaitu tergantung pihak developernya. Tapi kalau untuk sekarang sih kalau menurut saya ya rumah subsidi juga sekarang udah bagus-bagus banget gitu. Tetapi biasanya itu ya agak minggir-minggir lah jalannya karena ya rumah subsidi itu di developernya itu untungnya kecil, tapi ya untuk penjualannya untuk peminatnya itu sangat banyak sekali. Karena sebenarnya sih kalau rumah subsidi itu prioritas untuk kelas menengah ke bawah. Tapi ya karena memang developer juga butuh penjualan, jadi ya semua orang bisa lah gitu, bisa beli rumah itu. Tapi kalau ngikutin sesuai aturan, jadi teman-teman gimana nih? Apa beli rumah subsidi? Nah, rumah subsidi juga lumayan teman-teman ya. Semakin tahun, semakin lama, semakin tahun itu ya otomatis harganya juga sama meningkat. Tetapi ya banyak PR yang harus kita sediakan biaya untuk renovnya atau nambah-nambah bangunannya teman-teman. Ya namanya rumah subsidi itu ya rumah hanya layak huni teman-teman. Nah yang kedua itu rumah KPR non subsidi atau bisa istilahnya bisa disebut juga KPR konvensional teman-teman. Nah KPR konvensional itu dari segi tadi seperti
suku bunga, seperti cicilan, seperti uang muka. Nah, itu semua tidak mengikuti pemerintah, teman-teman. Tetapi beda-beda tergantung banknya. Tapi kalau untuk DP itu memang masih ditentukan oleh pemerintah. Itu seperti yang menentukan kalau untuk DP itu ya yang otomatis yang uh, peraturannya itu peraturan dari Bank BI, Bank Indonesia. Itu biasanya kalau rumah di bawah 500 dengan tipe di bawah 100 itu DP-nya bisa 5%, teman-teman. Tetapi kalau rumahnya di atas 100 meter persegi dan luas tanah yang 100 lebih, itu untuk sekarang itu DP-nya itu minimal